Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung dalam jaringan Zoom meeting kita di pagi hari ini. Selamat datang di webinar Trik Daring Sehat. Senang sekali perkenalkan saya Ika Fitriani yang lebih sering dipanggil Bu Ica yang akan memandu seluruh kegiatan rangkaian acara webinar Trik Daring Sehat pada pagi hari ini sampai nanti di akhir acara. Sebelumnya, kami ingin tahu terlebih dahulu yang sudah bergabung pada jaringan Zoom meeting kita kali ini. Boleh diabsen dulu mungkin dari daerah mana saja nih. Silahkan Bapak Ibu tuliskan nama daerahnya di kolom komentar atau chat room. Kalau moderator sendiri seperti yang mungkin yang sudah bergabung di WA Group, moderator dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Oh, sudah ada nih. Sudah ada Andi Sufeniwati dari Makassar. Oh, Masya Allah kita sama-sama dari Makassar. Ada Majene Ismawati dari Sulbar. Oh, ada dari Sulbar. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Ada dari Goa. Ada dari Makassar. Oh, ada yang dari Bulukumba juga. Ada yang dari Palembang. Masya Allah. Luar biasa sekali pandemi ini mempertemukan kita dari berbagai daerah. Ada dari mana lagi ini? Sumbawa Besar, Masya Allah. Ada dari Pangkep, Bantaeng. Wow, Alhamdulillah. Terima kasih sekali sudah bergabung. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Ada dari Kupang NTT, Masya Allah, selamat pagi. Ada dari Makassar, Siti Nursia. Baik. Senang sekali, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai, saya akan membacakan aturan dari webinar kita, tata tertib webinar kita. Jadi yang pertama adalah kita mengakses ke Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Alhamdulillah sudah ada yang malah lebih cepat. Kemudian ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau institusi. Dan yang ketiga, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara dan videonya juga nanti pada saat proses pemateri sedang menjelaskan materi. Tujuan sebenarnya untuk mematikan video nanti adalah agar koneksi pada saat pemateri sedang memaparkan materinya bisa berlangsung dengan baik seperti itu. Kemudian, semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan nantinya di chat room, kolom chat room dengan mengetik tanya, lalu dilanjutkan dengan nama dan pertanyaannya. Semoga bisa dipahami ya. Yang kelima, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar. Dan nanti untuk yang belum melakukan registrasi, operator akan mengirimkan link link registrasi dan absen di chat room. Mohon diperhatikan. Dan di akhir acara link daftar hadir, ya ini yang saya sebutkan tadi, link daftar hadir akan dibagikan. Link tersebut hanya aktif selama 30 menit setelah acara ini selesai. Dan yang terakhir, peserta yang tidak mengikuti form pendaftaran sebelum acara dimulai atau tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai tidak akan mendapatkan sertifikat. Dan tentunya nanti kita juga akan mendapatkan door prize seperti itu. Baik. Nah, untuk sementara kita coba untuk mute dulu semua.
Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan apakah suara saya sejauh ini masih aman? Bisa melambaikan tangan yang videonya masih aktif, dan yang tidak aktif bisa menggunakan emot. Baik, terima kasih. Baiklah, sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu yang sudah join di jaringan Zoom meeting kita pagi ini. Dan selama beberapa jam ke depan, adapun rangkaian kegiatan kita yang pertama adalah pembukaan acara oleh Direktur Sekolah Cendekia Berseri, pemaparan materi, dan ada sesi tanya jawab nanti, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, selain kita tentunya akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dan pemateri kita yang alhamdulillah sudah bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini, kita juga akan mendapatkan sertifikat dan door prize tentunya. Apa-apa saja sih door prize yang akan kita dapatkan nantinya, yaitu berupa buku dari narasumber kita sendiri yang berjudul Cara Jitu Jadi Luar Biasa, dan voucher diskon buku 20% dari komunitas Cinta Anak untuk 3 orang yang beruntung. Dan yang terakhir ada buku yang berjudul Seputar Kehamilan dan Persalinan dari Wirahusada Medical Center oleh Dr. Dewi Setiawati. Masya Allah, luar biasa sekali untuk door prize kita di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, namun sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pelangi Organizer Makassar yang telah mewadahi Sekolah Cendekia Berseri dalam melaksanakan webinar kali ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara ini. Yang pertama ada HNI, Halal Network International, yang merupakan atau yang lebih dikenal dengan HPAI, merupakan salah satu perusahaan bisnis halal network di Indonesia yang fokus pada penyediaan produk konsumsi yang halal dan berkualitas. Adapun yang menjadi moto HNI yaitu Halal is my way. Dan visinya menjadi pemimpin industri halal kelas dunia dari Indonesia. Nah, untuk yang kedua ada komunitas Cinta Anak. Nah, untuk komunitas Cinta Anak ini memiliki visi terwujudnya Indonesia ramah anak berkarakter dan cinta pada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir ada Wirahusada Medical Center yang merupakan perusahaan resmi yang bergerak di bidang penyediaan jasa kesehatan ataupun klinik spesialis apotik, lab asma center, dan home care. Seperti itu. Terima kasih banyak kepada sponsor kita. Nah, selanjutnya saya akan membacakan sedikit informasi mengenai Sekolah Cendekia Berseri. Jadi, Sekolah Cendekia Berseri, Bapak Ibu, merupakan salah satu sekolah inklusi yang ada di Makassar, berlokasi di Makassar, dan sekolah kami ini menggabungkan anak yang berkebutuhan khusus dan anak normal lainnya di dalam satu kelas. Seperti itu. Dan sekolah kami terdapat RA yang biasa kita kenal mungkin dengan TK, dan ada MI yang biasa kita kenal dengan SD. Dan kemudian ada Cendekia Berseri Care yang merupakan klinik untuk konsultasi anak. Seperti itu. Baik. Dan langsung saja kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu sambutan dari Direktur Sekolah Cendekia Berseri oleh Ustadz Hamsa. Kepada Ustadz Hamsa dipersilahkan. Mohon sebentar saya mengaktifkan mikrofonnya. Baik, kepada Ustadz Hamsa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu sekalian,
para peserta webinar Trik Daring Sehat, para Bapak Ibu Guru, para panitia, alhamdulillahirabbil kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta kita semua, atas kesempatan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada sambutan ini karena saya memahami waktu kita semua sangat berharga. Karena itu kami hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memastikan kegiatan ini dapat terlaksana, dan sekali lagi terutama kepada Bapak Ibu peserta webinar. Ya, mudah-mudahan keikutsertaan kita di webinar ini bisa memberikan banyak manfaat, bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga untuk keluarga dan seluruh masyarakat di lingkungan kita. Saya ucapkan selamat melakukan seminar. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada seminar ini bisa kita manfaatkan. Terima kasih, Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Homsa atas sambutannya. Baik, kita lanjut. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa di akhir pekan ini dengan tentunya semangat yang sangat menggebu-gebu nih. Meskipun di akhir pekan kita masih menyempatkan diri untuk mengikuti webinar dan menambah ilmu. Nah, untuk ilmu kali ini akan di-sharing oleh narasumber yang luar biasa yaitu Ibu Ajrul Husna Anwar SSI MKes. Dan sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil mengenai narasumber kita. Baik, narasumber kita bernama lengkap Ajrul Husna Anwar SSI MKes. Panggilan beliau adalah Bunda Husna atau biasa dipanggil Ummu Humaira. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 9 November 1984. Status sudah menikah dan memiliki 3 orang anak, Masya Allah. Dan alamatnya Jalan Poros Kompleks Samata Residence, Blok C15, Kecamatan Bonto Maranugoa, nomor HP tertera, dan profesi dosen, praktisi sekolah rumah, guru ngaji, penulis dan editor buku, dan pengusaha juga. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, untuk riwayat pendidikan, beliau dari SD Malengkeri bertingkat Makassar lulusan tahun 1996, SMP di 18 Makassar, SMP 18 Makassar lulus pada tahun 1999. Dan di SMU 3 Makassar lulus pada tahun 2002. Berkuliah di Universitas Hasanuddin, Fakultas MIPA Biologi, dan lulus pada tahun 2006. Pasca sarjana Unhas, jurusan biomedik dan jurusan mikrobiologi lulus pada tahun 2009. Riwayat organisasi beliau merupakan Ketua Ahwat Ikramal SMA Negeri 3 Makassar tahun 2000, Ketua Ikatan Pelajar Muslim Indonesia atau yang sering kita kenal dengan IPMI, Ketua Dakwah Mushola BEM Unhas 2005, Pembina IPMI 2005 hingga sekarang, Pembina Rumah Tahfiz Samata Residen, dan pengurus HSMI Sulawesi. Dan adapun judul buku yang telah ditulis oleh beliau yaitu Remaja Juga Dialog yang pertama, yang kedua Baca Buku Serasa Makan Coklat, wow seru sekali sepertinya yang ini. Yang ketiga Potret Pemuda Akhir Zaman, yang keempat Cara Jitu Jadi Luar Biasa yang nantinya akan menjadi door prize. Dan yang kelima, Cahaya dari Madrasah Pertama yang merupakan antologi. Baik, itu tadi
profil mengenai narasumber kita. Nah, kalau begitu kita sambut dengan tepuk tangan virtual tentunya yang meriah. Kita sambut narasumber luar biasa kita, Ibu Ajrul Husna Anwar. Silahkan Bunda. Apakah suaranya Ya, sudah? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Moderator pada hari ini, Masya Allah semangatnya luar biasa, membuat saya juga semangat. Alhamdulillah, sama-sama. Ya, baik. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dalam sebuah pertemuan yang Masya Allah luar biasa menurut saya, karena kita akan kita berkumpul bersama dalam suatu niat bahwa insya Allah kita akan mempelajari bersama, ya, karena saya juga butuh sharing juga dengan teman-teman sekalian, para pendidik, baik itu di lembaga pendidikan maupun para pendidik yang ada di rumah, ya. Itu sangat spesial lah bagi saya ketika saya bertemu dengan semuanya, ya, ibu-ibu maupun bapak-bapak yang betul-betul konsen atau peduli dengan pendidikan anak. Baik, materinya sudah bisa ditampilkan. Ya, jadi yang saya akan bawakan pada hari ini adalah daring sehat anak di masa pandemi. Ya, ini adalah sebuah pengetahuan yang sebenarnya tidak terlalu mendetail juga, ya, karena saya belum merampungkan tulisan saya tentang gadget ini untuk anak-anak, tapi Masya Allah sahabat saya, Bu Guru Hasmarita, ya, Masya Allah, mudah-mudahan ada di sini. Beliau meminta saya untuk membawakan materi ini mewakili dari Cendekia Berseri, Masya Allah, dan saya mengatakan bahwa buku saya belum terbit, ya, khusus untuk gadget anak belum terbit. Tapi beliau bilang ya enggak apa-apa, yang penting ada ilmu sedikit yang di-sharingkan. Jadi ya bismillah, ya, mudah-mudahan bisa memberikan warna lain lah dari pengetahuan kita tentang dunia daring, khususnya untuk anak. Amin. Saya beri daring, ya. Saya beri judul daring sehat anak di masa pandemi. Ya, walaupun sebenarnya ini bisa ditujukan kepada kita yang dewasa, apalagi kalau kita adalah pengajar juga. Para guru, para dosen, ya, yang selalu hampir setiap hari berada di depan layar, ya, untuk mengajar dan seterusnya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Slide berikutnya. Masya Allah, ini dari seluruh Indonesia, ya. Betul Ada sekali. Betul dari sekali dari seluruh Indonesia. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Mohon izin untuk men-share materi, men-share ilmu yang saya ketahui, walaupun mungkin Bapak dan Ibu sudah sama-sama menyimak atau mengetahui materi ini dari sumber yang lainnya. Yang mudah-mudahan kita saling bersinergi, saling sharing nanti insya Allah. Baik, untuk fenomena gadget pada anak, sejak April 2020, ya, 90% siswa seluruh dunia terkena dampak pandemi. Karena memang judul kita adalah berkenaan dengan pandemi, ya, maka saya memberikan sedikit informasi tentang bagaimana situasi terkini tentang pandemi ini yang berdampak pada, ya, anak-anak kita terutama, ya, baik dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, rata-rata masih mengoptimalkan atau memanfaatkan fasilitas daring, ya. Offline itu sangat jarang, ya. Jadi inilah yang menjadi problem
kita pada hari ini semuanya, para pendidik bahkan orang tua, masya Allah ya, kita perlu bersabar dengan kondisi ini ya, karena ada hikmah di balik ini semua, insya Allah. Allah mau menunjukkan kepada kita para pendidik bahwa ternyata ketika kita ingin menanamkan sebuah ilmu kepada anak-anak kita, bisa jadi ada satu cara yang juga efektif ya, walaupun mungkin ada dampak atau semacam kekurangannya, tetapi kita bisa kita bisa mengatasinya ya, yaitu daring ya. Jadi kalau saya sih menganggap bahwa pandemi ini bukan hal-hal yang buruk saja yang kita dapatkan untuk kita sabarkan, tetapi ada hikmah bahwa kita jadi melek, kita jadi tahu bahwa oh masya Allah ada dunia daring yang kita bisa gunakan juga selain offline. Ya, jadi tidak terbatas dengan tempat ya, tidak terbatas dengan lokasi ya. Via daring begini bisa dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri juga bisa. Ya, masya Allah. Ini langsung jadi istilahnya kita langsung tersadarkan bahwa oh ada dunia seperti ini ya, dunia virtual seperti ini yang kita juga bisa pakai untuk saling sharing, saling tukar ilmu dan seterusnya, masya Allah. Nah, 188 negara menutup sekolah. Ya, ini dari WHO 2020. Kemudian ini adalah penelitian dari Amerika Serikat ya. Walaupun belum dapat penelitian dari Indonesia sendiri, tapi dari Amerika Serikat survei sekitar 3.000 orang tua, penggunaan gadget ya meningkat 500% selama pandemi. Bukan 100% lagi, tapi 500% selama pandemi. Nah, kalau kita lihat Amerika Serikat saja ya, di masa pandemi ternyata penggunaan gadgetnya itu sampai 500%. Maka kalau saya pribadi dan beberapa teman-teman juga menganggap bahwa ketika kita menilik Indonesia, mungkin saja Indonesia akan jauh lebih tinggi penggunaan gadgetnya. Meningkatnya itu bisa sampai 600-700 bahkan ya persen dari sebelumnya. Mengapa? Karena kita sadari bersama bahwa Indonesia ini, apalagi orang tua, belum sadar 100% tentang bagaimana bahaya gadget ini bagi anak-anak ketika dimanfaatkan secara tidak bijak ya, seperti itu. Nah, kontrolnya kontrolnya masih kurang lah, seperti itu. Ya, kita lihat saja fenomena yang terjadi. Ini mungkin sangat terkait dengan tingkat pendidikan kita ya, berbeda dengan Amerika Serikat, berbeda dengan negara-negara maju lainnya, bahwa memang kebanyakan di antara kita ya, ibu-ibu rumah tangga misalnya yang memang mempersilahkan anak-anaknya bermain gadget ya. Serasa enak, serasa anteng kalau anak-anaknya itu bermain gadget sementara dia bekerja. Jadi atau bekerja di rumah misalnya, atau bekerja di kantor, maka gadget menjadi menjadi pengganti orang tua yang mendampingi anak dalam bermain dan seterusnya. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa kami menganggap ya di Indonesia itu kemungkinan akan lebih parah daripada Amerika Serikat. Penggunaan gadgetnya meningkat 500% untuk Amerika Serikat, mungkin Indonesia lebih dari ini. Kemudian survei 1.203 responden dari 13 provinsi di Indonesia ini ya, 15 sampai 26 April 2020, 67% mengalami peningkatan penggunaan internet. Ya, jadi ini hanya sekedar penggunaan internetnya secara umum saja, ini 67%. Ya, ini penelitian yang bisa diambil lagi penelitian-penelitian yang berikutnya supaya lebih bagus, bahkan bagusnya mengadakan penelitian seperti yang ada di Amerika Serikat ini yang memang bisa meneliti lebih dalam tentang penggunaan gadget di masa pandemi untuk berbagai keluarga yang ada di Indonesia. Baik, lanjut. Ya, problem kesehatan anak di masa pandemi. Ya, saya membaginya menjadi dua, secara psikis maupun fisik.
Nah, kalau secara psikis, hubungan sosial terganggu, depresi ya, ini terjadi ya pada anak-anak. Ya, hubungan sosialnya terganggu kalau sudah kecanduan ya, artinya mereka lebih menyukai dunia virtual atau dunia online atau medsos daripada dunia nyata ya. Nah, sampai depresi, bisa juga depresi karena ya kalau di medsos kan tidak ada saringan ya. Bisa jadi dia mendapatkan sesuatu yang sadis ya di medsos. Misalnya kalau di medsos kan orang lebih mudah berkata yang tidak baik ya, menyakiti perasaan, menyinggung dan seterusnya. Nah, ini bisa jadi anak-anak kita yang tidak siap dengan ini bisa depresi. Nah, solusinya adalah sediakan waktu ngobrol asyik dengan anak, penanaman akidah dan akhlak. Nah, jadi untuk solusi yang pertama ini, hubungan sosial terganggu, kemudian sampai depresi, maka memang yang paling pertama akidah dan akhlak dulu yang kita harus tanamkan kepada anak-anak kita. Ketika akidah dan akhlak itu sudah ditanamkan kepada mereka, maka mereka insya Allah mampu ya menyaring yang mana yang baik dan yang mana yang buruk ya, dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nah, kemudian solusi yang berikutnya adalah sediakan waktu ngobrol asyik dengan anak. Jadi kita ini sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik itu harus bisa ngobrol asyik dengan anak-anak kita. Ya, curhat-curhatan ya, nanya kepada mereka apa yang selama ini mereka rasakan, apa yang selama ini mereka kerjakan dan seterusnya. Buat mereka bercerita, buat hubungan yang baik antara kita dengan anak kita ya, sehingga anak kita menjadi pede, menjadi lebih terbuka dengan kita dan lebih memilih curhat dengan kita daripada curhat di medsos ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kecanduan. Nah, solusinya batasi penggunaan gadget dengan memperhatikan aturan screen time sesuai usia anak. Nah, ini penting ya aturan screen time, maka kita akan lihat aturan screen time yang cocok untuk usia anak. Kita ke slide berikutnya. Ya. Screen time itu adalah waktu yang digunakan untuk kegiatan yang dilakukan di depan layar. Ya, jadi waktu screen time itu ya harus kita pahami dengan baik yang mana yang bijak untuk anak kita. Jadi screen time ini adalah waktu yang digunakan untuk kegiatan yang dilakukan di depan layar. Layarnya bisa televisi, smartphone, tablet, komputer, laptop, video game. Nah, ini yang terakhir saya masukkan smart hafiz ya. Smart hafiz itu kayak mainan untuk anak-anak, tapi memang dia masuk pada gadget juga ya. Karena dia punya layar ya. Jadi segala yang punya layar itu dia dikategorikan sebagai gadget ya. Baik, lanjut lagi. Nah, berapa lama total screen time ya? Nah, beberapa penelitian pendapat dan seterusnya para ahli itu ada yang membuat jadwal screen time itu betul-betul totalnya berapa sih? Ada juga yang hanya sekedar jadwal screen time untuk di luar masa belajar. Nah, kalau untuk belajar plus di luar jam belajar, artinya kalau kita belajar di sekolah ya pakai Zoom misalnya atau Google Meet atau yang lainnya, itu di-combine dengan misalnya anak-anak kita setelah belajar dia harus cari PR ya di gadgetnya, atau dia harus bermain game sedikit misalnya di gadgetnya ya, supaya melepaskan kepenatan misalnya ya, kalau memang ada anak-anak kita yang suka main game dan seterusnya. Maka berapa sih lama total screen time yang harus diperhatikan oleh ayah bunda untuk anak-anak kita di rumah? Nah, kalau untuk di bawah 1 tahun dianjurkan tidak boleh terpapar dengan screen atau layar. Ya, dalam bentuk apapun. Ini Masya Allah ya. Dari sini saja kita sudah bisa membayangkan, karena terkadang ada anak-anak kita yang bayi
di bawah 1 tahun ternyata sudah terpapar gadget, ya, dikasih nonton gadget, ya, dikasih nonton di HP dan seterusnya. Nah, kemudian 1 sampai 3 tahun itu kurang dari 1 jam. Jadi 1 sampai 3 tahun itu belajarnya kan belum ini ya, belum sekolah ya. Jadi mereka belum mendapatkan fasilitas belajar di sekolah, ya. Belajarnya harus di rumah secara alami, face to face dengan kedua orang tuanya. Itu lebih bagus karena anak-anak di umur 1 sampai 3 tahun itu sangat membutuhkan kedekatan dengan orang tuanya, bonding apa ya? Bonding atau kedekatan dengan kedua orang tuanya. Nah, itu kurang dari 1 jam. Jadi kalau misalnya video call dengan neneknya, kakeknya, misalnya boleh. Kemudian 4-6 tahun kurang dari 1,5 jam. 7-12 tahun 3-4 jam. Jadi ini yang paling riskan ini di 7 dan 12 tahun karena dia sudah masuk masa sekolah ya. Masa sekolah. Jadi kita perhatikan saja berapa jam sebenarnya waktu anak-anak untuk bisa belajar di sekolahnya. Yang mungkin kemarin-kemarin offline-nya itu 2 jam pelajaran itu 45 menit kali 2, jadi 1,5 jam itu 2 jam pelajaran. Mungkin bisa dipersingkat, Bu Guru, Bapak Guru bisa dipersingkat dari 1,5 jam bisa dipersingkat jadi misalnya cuma 45 menit untuk satu mata pelajaran misalnya. Supaya kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk bisa betul-betul patuh dengan aturan screen time ini, ya. Karena kalau terlalu banyak, ya, apalagi dalam satu hari bisa sampai berapa 3 kali, misalnya 3 pelajaran yang harus masuk, ya. Kalau dikali-kali ya mungkin akan lewat dari ini, dari aturan 3-4 jam ini. Nah, kemudian umur 12-16 tahun itu 6-8 jam. Ya, jadi ini agak lebih banyak ya untuk anak-anak yang sudah balik atau dewasa sekitar usia SMP, SMA. Ya, Masya Allah. Selanjutnya. Nah, ini adalah lama screen time di luar pembelajaran. Ya, ini menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, ya. Merujuk pada kalau tidak salah UNESCO, ya. Lama screen time di luar pembelajaran inilah yang selalu biasa kita dapatkan di buku-buku, ya, buku-buku parenting anak dan seterusnya. Berapa jam sih sebenarnya waktu yang dibutuhkan anak-anak, yang betul-betul cocok untuk anak-anak sesuai dengan usianya di luar jam pelajaran. Artinya di luar jam belajar di sekolah, mereka mau main game misalnya, atau mau cari-cari informasi misalnya dan seterusnya, maka inilah waktu yang ditetapkan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang merujuk pada UNESCO, ya, aturan UNESCO bahwa 1 tahun tidak dianjurkan. Jadi 1 tahun ayah bunda itu jangan dikasih gadget ya anak-anaknya, ya, karena ini sesuatu yang tidak wajar ya kalau dikasih gadget, ya, banyak dampaknya, ya. Malah lebih bagus kalau kita memang ikatan emosional kita kepada anak kita itu ya perlu kita jalin dengan banyak berinteraksi dengan mereka, ya, bukan dengan mereka berinteraksi dengan HP. Ya. 1-2 tahun pun seperti itu, ya, tidak boleh dikasih gadget dulu. Jangan disuruh nonton YouTube ya. Emaknya masak terus dianya anteng begitu dikasih HP untuk bisa lihat YouTube dan seterusnya, ya. Ini tidak dianjurkan kecuali video call. Misalnya om tantenya mau video call kemanakannya boleh, ya, video call. Tapi kalau untuk YouTube dan seterusnya janganlah, ya, please gitu. Ini saya sangat miris lihat anak-anak ya sekarang masih bayi sudah tahu pegang gadget, ya, sudah lincah dan pintar untuk menggerakkan screen gadget emaknya atau bapaknya. Masya Allah. Nah, kemudian ya betul 2-3 tahun. Kalau untuk 2-3 tahun itu dia lebih kurang dari 1 jam. Ya, kurang dari 1 jam.
Sebenarnya ya 3 tahun ke atas ya harusnya ini. Ya, tapi saya dapat informasi 2 sampai 3 tahun. Tapi kalau saya sih 3 tahun lah baru bisa dikasih pegang gadget lah. Pegang gadgetnya juga ya dengan kurang 1 jam. Karena ya hanya untuk sekedar belajar apa ya, membaca misalnya atau belajar apalah di YouTube itu boleh. Jadi konten-kontennya juga kita harus perhatikan. Jangan konten-konten dewasa atau konten-konten kartun. Kita bilang kartun, tapi ternyata kartunnya tidak cocok untuk anak-anak. Misalnya Tom and Jerry, itu kan Tom and Jerry kan sadis ya. Anak-anak bisa menyerap informasi yang begitu saja ya tanpa menyaring ya. Misalnya kucing bisa mati, kucing kalau di dunia nyata kucing bisa mati kalau jatuh dari ketinggian. Tapi kalau Tom and Jerry luar biasa, jatuh di ketinggian apapun bisa tetap hidup. Ini kan harusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita dunia nyata dulu, baru masuk ke dunia yang virtual seperti itu. Nah, usia 3-6 tahun tetap lebih kecil dari 1 jam. Kemudian 6-12 tahun kurang dari 1,5 jam, dan 12-18 tahun kurang dari 2 jam. Jadi kita bisa berhitung kalau di luar dari jam pelajaran anak-anak kita di sekolah, yang penting dan wajib itu harus dihadiri, maka ini kita kalau misalnya anak kita mau main game dan seterusnya, ya kita lihat jamnya. Waktu kamu ketika kamu umur 6-12 tahun berarti kurang dari 1,5 jam ya. Jadi 1 jam saja ya main gamenya misalnya untuk 1 hari. Baik, lanjut. Nah, problem kesehatan anak di masa pandemi. Sebenarnya banyak yang menceritakan ini, namun saya sedikit mempersingkat umumnya seperti apa. Yang pertama adalah keseimbangan gizi ya. Keseimbangan gizi yang dimaksud di sini ya, saya melihat fenomena yang terjadi. Anak-anak yang kecanduan gadget ya biasanya akan lari ke fisiknya juga ya. Apakah fisiknya itu dia kelebihan berat badan, overweight ya, ataukah malah semakin kurus ya, ya kelebihan berat badan mungkin karena ya selalu di depan layar, kemudian ngemil tanpa bergerak, tanpa olahraga, akhirnya jadi ya gemuk ya. Ada juga yang malah sebaliknya kurus karena apa? Ketika fokus di hadapannya adalah sebuah layar, dia akan fokus, kemudian dia tidak makan-makan. Ada orang yang sampai anak-anak yang sampai seharian nonton di YouTube dan seterusnya tanpa makan. Dia bisa loh. Akhirnya apa yang terjadi ya kurus ya, kekurangan gizi dan seterusnya. Ya, apalagi anak-anak butuh air ya, air juga penting. Kadang-kadang mereka tidak minum air ya seharian, luar biasa. Nah, jadi solusinya adalah pisahkan waktu makan dan olahraga dari aktivitas nonton. Nah, jadi ini adalah problem kesehatan dari segi fisik ya. Jadi pisahkan waktu makan dan olahraga dari aktivitas nonton. Jadi kita kalau waktu makan tidak boleh nonton ya. Kemudian kalau pagi hari misalnya, ayo jangan nonton dulu. Ya bisa anak-anak kan biar di pagi hari melek sudah bangun tidur langsung cari televisi, cari gadgetnya emaknya misalnya. Nah, makanya kita harus punya aturan. Jadi kita atur bahwa sekarang ini waktunya makan, ayo makan dulu. Sekarang ini habis bangun tidur, sudah sholat subuh, sudah itu jangan dulu langsung ke televisi, jangan langsung ambil gadgetnya bunda, tapi harus olahraga dulu. Ayo kita olahraga di luar misalnya, atau di halaman saja ya karena pandemi misalnya. Atau ya kalau di subuh hari setelah subuh itu kan biasanya belum banyak orang ya, jadi kita bisa keluar ya, hirup udara segar, kita bisa olahraga, jalan-jalan dan seterusnya. Main sepeda untuk anak-anak kita ya supaya mereka tidak bosan di rumah. Nah, kemudian yang kedua, mata kering, lelah, dan gangguan tidur akibat cahaya biru. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus bagi kita, bahwa anak-anak kita, ya ini kita lihat ya, coba deh kita lihat anak-anak yang sudah kecanduan HP. Usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, itu mereka sudah pakai kacamata. Dan kacamatanya pantat botol lagi, ya.
ini terjadi beberapa di keluarga saya seperti itu, jadi kemanakan saya, kemudian ada juga sepupu dan seterusnya yang memang intens ya bergaul dengan gadget itu, mereka lebih cepat memakai kacamata. Ya. Kalau saya ini pakai kacamata saya waktu kelas 3 SMA. Ya. Kelas 3 SMA itu pun karena memang saya forsir tenaga untuk belajar jadi baca buku, buat tugas itu di depan layar dan seterusnya sampai akhirnya seperti ini ya. Dan saya belum dapat solusinya apa waktu itu, waktu zaman dulu ya. Makanya hari ini kita belajar dan kita tahu ternyata ada solusinya untuk anak-anak kita yang daring untuk belajar di sekolah, itu ada solusinya insya Allah. Nah, jadi mata kering, mata lelah, gangguan tidur itu nanti ada treatmentnya, insya Allah seperti ini saya akan berikan. Yang pertama, coba slide selanjutnya, mohon. Baik. Nah, untuk mata kering disebabkan lupa berkedip 12-20 kali per menit. Jadi ini adalah yang sehatnya ya, normalnya mata kita itu 12-20 kali per menit berkedip. Ya. Nah, jadi treatmentnya adalah ingatkan anak untuk selalu berkedip sesuai anjuran tersebut. Ya. Jadi kita mendampingi anak, ya sesekali kita lihat anak kita, nak sudah berkedip, ya walaupun nanti anaknya pada bingung juga ya, dia bilang, kan saya ini tidak tahu sudah berkedip apa belum tadi. Ya, coba berkedip-kedip supaya ya, mata kita tidak kering. Ya, jadi biasakan anak kita secara mandiri mengingat bahwa saya harus berkedip ketika saya menatap layar. Berkedipnya 12-20 kali per menit. Ya. Nah, kemudian yang kedua untuk mata lelah. Mata lelah, Masya Allah, sudah ada link untuk daftar hadir ya. Tadi saya lihat, silakan peserta untuk mengisi link daftar hadirnya ya. Ya, baik, mata lelah astenovia ya, disebabkan oleh melihat dengan jarak dekat sehingga otot mata selalu berkontraksi. Nah, karena kita ini via daring seperti ini, memang mata kita akan fokus pada benda yang dekat ya, layar kita itu dekat sekali ya, sehingga otot mata kita akan selalu berkontraksi. Treatmentnya adalah 20 menit melihat dekat, 20 detik istirahat dalam 20 kaki atau 6 meter. Maksudnya apa? Ketika 20 menit melihat dekat, anak kita minta untuk pindah posisi. Misalnya jendela ya, ada jendela misalnya yang memang melihat jauh, anak-anak bisa melihat jauh keluar, sekitar 6 meter, ya, 6 meter. Minta anak kita 20 detik saja ya, bukan 20 menit, tapi setiap kali 20 menit, itu mereka lihat dekat, secara dekat, maka mereka diberikan latihan untuk bisa menormalkan mata mereka, ya, dengan melihat ke jendela, melihat ke jauh, ya, 6 meter, ya, jaraknya, selama 20 detik, jadi hitungan 20 detik saja, untuk merefresh lah mata anak kita. Kemudian setelah itu bisa lanjut ke screen-nya kembali atau layarnya kembali untuk menerima materi dari gurunya misalnya. Ya, lanjut. Nah, untuk bahaya blue light, apa sih itu blue light ya? Blue light itu adalah cahaya biru sampai violet, sampai ungu, itu biasanya dipancarkan oleh benda-benda, ya, benda-benda elektronik seperti yang ada di gambar, layar laptop, layar HP, ya, layar video game, ya, kemudian lampu, sinar matahari pun juga memancarkan sinar biru, ya, sampai violet itu tadi. Nah, inilah yang harusnya kita coba untuk mencari solusi, ya, dari bahaya blue light ini. Apa sih bahayanya? Di slide berikutnya. Ya, kenapa blue light ini ada kemungkinan berbahaya bagi mata kita?
karena dibandingkan dengan cahaya, gelombang cahaya yang lainnya, blue light inilah yang bisa masuk, ya, masuk ke dalam mata sampai ke retina, ya, ke retina mata. Jadi menembus bagian luar mata, ya, kemudian sampai ke retina. Nah, jadi pada paparan sinar biru yang berlebih seperti itu, ya, itu resiko seseorang untuk terkena degenerasi makula, glaukoma dan penyakit retina degeneratif itu akan bisa terjadi, ya. Jadi penglihatan akan menjadi berkurang, ya, karena detailnya gambar yang tercipta di mata kita itu akan kabur, ya, karena retina kita mengalami degeneratif, ya. Kemudian di gangguan tidur juga, ya, penyebab mengapa anak-anak harus dibatasi screen time-nya, karena memang terus terang khususnya malam hari, ya, khususnya malam hari itu memang akan terjadi gangguan tidur, ya, karena tubuh ini akan memproduksi melatonin, ya, melatonin, ya, hormon yang hormon tidur, ya. Ini melatonin adalah hormon tidur. Melatonin itu diproduksi sedikit di siang hari, tetapi semakin gelap itu semakin terproduksi dengan banyak, ya, ketika malam hari tentunya. Nah, ketika anak-anak masih main gadget sampai malam hari, itu akan mempengaruhi hormon melatoninnya. Hormon melatonin akan sedikit diproduksi di malam hari, sehingga anak-anak tidak merasa ngantuk, ya, dan akhirnya bermain gadget terus, ya. Masya Allah. Nah, ini yang harus kita pahami, ya, tentang blue light ini, sehingga kita bisa mencegahnya, mencegah efek yang terjadi dari blue light ini. Nah, lanjut. Nah, solusinya adalah untuk blue light ini, solusinya adalah anak-anak ketika bermain gadget atau menonton televisi, ya, dan sebagainya, itu gunakan kacamata anti radiasi. Ya. Karena kita lihat di sini gambarnya kacamata biasa ternyata masih tembus sinar birunya. Ya, sinar biru itu masih tembus di kacamata dengan lensa biasa. Kemudian kacamata dengan lensa anti radiasi Blu-ray itu dia akan menahan, ya, sinar blue light ini untuk sampai pada mata kita. Ya, dan ini dipahami, ya, dipahami oleh orang-orang kesehatan, termasuk memang rekomendasi dari dokter mata, ya, dokter mata. Jadi kalau kita mau memilih kacamata radiasi juga, itu bagusnya memang ada konsultasi dengan dokter mata, ya, yang mana yang terbaik, karena dari yang saya pahami banyak yang menjual kacamata radiasi dari yang harganya murah mahal, ya, dan mengaku bahwa bisa menangkal, ya, radiasi termasuk Blu-ray, ya, tetapi tidak berdasarkan penelitian, ya, artinya, ya, hanya semacam klaim saja, ya, kecuali kalau ada produk yang memang dia sudah uji coba, ya, itu kita bisa pakai. Insya Allah kita yakini bahwa insya Allah dia bisa dipakai untuk mencegah anak-anak kita dari sinar blue, ya, bahaya sinar blue itu, sinar biru itu. Ya, lanjut lagi. Nah, ini adalah cara membatasi screen time. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian sudah paham sebenarnya tentang ini. Saya ulang saja, ya. Cara membatasi screen time, yang pertama kurangi secara bertahap. Jadi kadang ada anak-anak yang sudah kecanduan, kita kurangi secara bertahap. Atau dia lewat dari waktu screen time yang ada setiap harinya, kita bisa kurangi secara bertahap. Jangan langsung, besok pokoknya tidak ada yang namanya nonton. Wah, ini tidak bijak nih, ya. Kita kurangi saja, ya. Kurangi dengan tentunya kita berkomunikasi dengan anak kita, ya. Kita perkenalkan kepada anak kita bahwa inilah bahaya-bahaya ketika kita terlalu banyak nonton televisi, nonton gadget misalnya, dan seterusnya. Kemudian diskusi kepada mereka, kira-kira apa solusinya supaya kita tidak kena efek samping ini, nak, ya. Buat mereka berpikir, ya.
buat mereka berpikir, bantu mereka untuk berpikir, dan akhirnya mereka paham. Jadi perintah yang kita lakukan, aturan yang kita berikan kepada anak kita itu memang atas dasar kesadaran mereka sendiri, dan mereka paham kenapa mamanya, bapaknya memberikan aturan seperti itu. Ya. Kemudian secara bertahap, jadi bisa saja kita akan mengatakan, itu bukunya di Pak Yan luar, buku latihan sama buku langan. Tarik sih, tapi ada apa Pak Yan? Kita ya hari ini misalnya 4 jam, besok kita kurangi jadi 3 jam aja ya. Latihan selama 1 pekan, nanti insya Allah minggu berikutnya kita akan kurangi lagi sampai 2 jam ya, misalnya seperti itu. Jadi membuat mereka tidak shock ya dengan aturan yang langsung kita berikan tanpa mendapat ya feedback dari anak-anak kita. Permainan rumahan yang tidak membutuhkan gadget, ya banyak sekali permainan rumahan yang tidak membutuhkan gadget. Ya, kalau misalnya anak kita belum cinta dengan buku, maka kita bisa berikan mainan-mainan edukatif yang bersifat menarik buat mereka. Ya, kalau anak kita memang suka dengan buku, belikan banyak buku. Jadikan buku sebagai hadiah bagi mereka, ya sehingga mereka kedepannya akan cinta dengan buku. Kemudian olahraga, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian hobinya apa? Itu kita berikan ya, berikan seluas-luasnya mereka untuk bisa mengeksplorasi hobi mereka. Ya, kemudian simpan gadget, ini juga penting. Ya, ada waktu-waktu khusus di mana orang tua menyimpan gadgetnya. Anaknya pun juga meneladani orang tuanya. Beri contoh, jadi kita juga harus memberikan contoh, ya, memberikan contoh terbaik bagi anak-anak kita, ya. Kemudian kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa orang dewasa, termasuk mama sama bapak, ya, ayah bunda, itu menggunakan HP ini bukan untuk main game, bukan untuk yang lainnya, untuk senang-senang saja, tetapi memang pekerjaan bapak dan ibu ada di sini, bapak dan mama ada di sini. Ya, misalnya kita bekerja memang di rumah juga, maka kita membutuhkan gadget, ya kita pahamkan kepada mereka. Nah, kalian anak-anak belum wajib untuk bekerja, jadi belum terlalu membutuhkan yang namanya gadget. Bisa kita pahamkan seperti itu supaya anak-anak yang memang kritis, yang mengatakan saya kok dilarang main gadget sementara ayah dan bunda kok selalu main gadget ya. Nah, kita bisa pahamkan bahwa ini bukan main gadget ya, tetapi bekerjanya ayah bunda ada di sini. Jadi ayah bunda harus mengirimkan laporan lewat HP, ya, membuat laporan lewat HP dan seterusnya. Maka beda ya ketika kalian menggunakan gadget ini untuk hanya sekedar hiburan. Nah, kemudian outdoor activity, green time ya. Ada screen time, ada green time ya. Jadi kita bisa perkenalkan outdoor activity kepada anak-anak kita, ya, bermain bola, bermain sepeda dan seterusnya, itu bisa kita lakukan. Lanjut. Terakhir kayaknya nih. Ya. Ya, saya ucapkan syukron ya kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah SWT memudahkan saya dan para orang tua hebat di sini, termasuk para pendidik, para guru dalam membersamai putra-putri tercinta di rumah. Ya, jadilah orang tua yang peka zaman agar Anda mampu terarahkan dengan baik dalam proses belajarnya. Ya, baik, untuk konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang tertera di layar, nomor saya, insya Allah, nomor pribadi ya. Tapi saya bagi-bagi. Ya, baik, saya cukupkan materinya, saya serahkan kepada moderator kembali. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas ilmunya hari ini dari Ibu Ajrul Husna Anwar. Sangat luar biasa sekali tentunya. Dan untuk Bapak Ibu, mungkin saya beri kesempatan untuk memotret yang ini. Mungkin ini konsultasi literasi anak luar biasa. Saya hitung sampai 5, saya beri kesempatan untuk meng-screenshot atau memfotonya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, saya ucapkan juga terima kasih banyak yang masih setia bergabung di webinar kita pagi hari ini. Dan terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Ajrul Husna atas materinya, luar biasa sekali. Hampir saja tadi ini saya sudah teriak sama keponakan saya, hari ini gadgetnya sudah berakhir ya.
besok lagi, sudah ada aturan jamnya, tapi ternyata harus by proses ya. Hampir tadi ini saya setelah Ibu Ajrul Husna Anwar memberikan tips-tipsnya, setelah ini saya sudah berencana akan ngomel-ngomel ini, tapi ternyata tidak boleh ngomel-ngomel ya, harus disampaikan secara pelan-pelan seperti itu. Dan ada juga solusi yang lebih seru, berkedip nih. Nah, karena kita sudah hampir kurang lebih 30 menit di depan layar, saatnya mungkin saya mengajak para Bapak Ibu untuk berkedip sebanyak 20 kali ya berkedipnya. Ayo kita mulai berkedip sepertinya untuk lebih menjaga kesehatan mata kita. Kita mulai dari sekarang. Untuk videonya mungkin sudah bisa diaktifkan. Untuk videonya silahkan diaktifkan. Dan baik, saatnya mungkin kita berkedip. Kita mulai dari sekarang 20 kali ya dari sekarang. Ini. Baik, sudah selesai. Mungkin ada yang sudah lebih dulu selesai, ada yang masih sedang berkedip sekarang. Luar biasa sekali. Dan ada tips lagi, yaitu lebih baik menggunakan kacamata anti blue ray, tapi tidak asal kita beli di sosial media yang sangat mudah sekarang ya. Perlu konsultasi juga dan referensi-referensi ya, kacamata seperti apa sih yang dimaksud tadi, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau chat room Zoom kita. Karena ilmu hari ini luar biasa sekali. Screen time-nya tidak hanya ini ya, tidak hanya menggunakan pada saat menggunakan gadget saja, tapi pada penggunaan TV dan smartphone, apa sih yang kalau tidak salah namanya ada tab layar untuk anak-anak yang biasa dia gunakan untuk memang tujuannya untuk mengenalkan atau membantu anak-anak menghafal ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tapi ternyata itu juga tetap menggunakan layar dan bisa berdampak kepada mata anak-anak kita nantinya. Mohon maaf admin, bisa langsung saja bertanya? Baik, ditunggu mohon sebentar sedikit lagi dan kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Baik, kalau misalnya belum ada pertanyaan, saya buka saja untuk satu orang dari langsung bertanya langsung kepada pemateri ya. Silakan kepada Ibu Herawati untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya mengatasi anak-anak yang sudah kecanduan main game. Biasanya terkadang mereka beralasan bahwa ingin belajar di media sosial atau membuka Google, tapi setelah belajar mereka langsung browsing ke YouTube atau main game. Bagaimana caranya mengatasi hal tersebut? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Herawati. Saya masih menunggu dua pertanyaan lagi. Sudah ada dari Ibu Andi Sufreniwati. Baik. Kalau gitu kita mulai saja untuk sesi tanya jawabnya. Sudah ada dua pertanyaan yang masuk. Jadi saya akan mempersilahkan kepada narasumber. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama dari Ibu Herawati, katanya bagaimana sih cara mengatasi kecanduan main game nih? Karena setelah proses pembelajaran daring di sekolah, anak-anak pasti akan auto open yang lain di gadgetnya. Jadi bagaimana? Silahkan Ibu Ajrul Husna Anwar untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Herawati. Usianya berapa ya? Anaknya usia berapa?
Ibu Herawati, maaf. 12 tahun, Om. Oh, 12 tahun. 12 tahun kelas 6 SD. Iya, baik. Nah, untuk kecanduan gadget, ini adalah suatu problem ya. Sebagian di antara kita memiliki anak yang kecanduan. Saya tidak mengatakan sebagian besar ya, karena belum ada riset tentang itu. Tetapi kita akan melihat fenomena itu di kalangan teman-teman kita, keluarga kita, dan seterusnya. Nah, untuk anak yang usia prasekolah atau usia dini, mereka itu akan lebih mudah sebenarnya untuk kita atur, ya, untuk kita berikan treatment atau berikan semacam istilahnya cara-cara untuk mereka tidak lagi kecanduan, ya. Tetapi kalau untuk anak yang sudah besar, agak besar, misalnya 12 tahun yang tadi, itu memang kita butuh ekstra sebenarnya dan sabar, ya. Karena luar biasa, ya, ada beberapa kasus yang sempat bertanya kepada saya, itu sampai memang anaknya tantrum, walaupun sudah usia 9 tahun, ya, tantrum itu kita lihat atau kita kenal itu di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, anak-anak tantrum itu wajar, ya. Tapi ketika itu berlanjut, tantrumnya berlanjut sampai usia 10 tahun, 12 tahun, itu bukan sebuah hal yang wajar lagi, ya. Ini akan patut dipertanyakan bahwa ada sesuatu yang keliru yang kita berikan kepada anak kita dalam pendidikan kita. Nah, oleh karena itu, yang pertama, kalau kita sanggup untuk belajar, baiknya memang diterapi oleh kedua orang tuanya terlebih dahulu. Kalau misalnya terapinya tidak mempan, artinya orang tua sudah mengalah, menyerah, maka jalur yang paling bagus adalah ketika kita konsultasi dengan psikolog anak. Nah, psikolog anak itu akan memberikan arahan-arahan yang jelas kepada kita sebagai kedua orang tua dan juga kepada anak, ya, karena pasiennya adalah anak. Maka mudah-mudahan dengan itu kecanduan anak bisa teratasi. Nah, bagaimana untuk mengatasi secara sendiri dulu, mandiri, orang tua mengatasi anaknya? Itu tadi saya katakan secara bertahap. Jadi kita selalu bangun dialog dulu dengan anak-anak kita, ya, dialog yang betul-betul fun untuk anak kita, ya. Jangan menghakimi, jangan langsung memberikan aturan dan seterusnya. Tapi kita coba bangun suasana keakraban dengan anak-anak kita. Kita bertanya, kenapa sih kamu suka main gadget? Apa sih sebenarnya keuntungannya main gadget? Ini kita input dulu informasi dari dirinya, ya. Karena terkadang ada informasi-informasi yang sebenarnya tidak kita ketahui, tidak kita sadari. Oh, ternyata dia main gadget karena begini misalnya. Ada bahkan kasus anak-anak itu dia main gadget karena hanya sekedar ikut-ikutan dengan temannya untuk awalnya. Lama-kelamaan jadi asyik. Nah, itu kita harus gali dulu, ya. Termasuk juga, ya, kenapa kamu suka dengan nonton film Korea, ya, dan seterusnya. Itu kan biasa kadang-kadang ada anak gadis, ya, dia itu katakan begini sama orang tuanya. Iya, saya suka karena artisnya pada cakep-cakep, ya, artisnya pada cantik-cantik dan seterusnya. Nah, ada seorang ibu ini pintar sekali, dia cerita sama saya, Masya Allah, dia sampai bilang begini, saya menginput dulu, saya dengar dulu, oh gitu ya. Jadi kita jadi asyik begitu didengar oleh mendengar apa yang dibicarakan oleh anak-anak kita, ya. Dan anak-anak kita itu ketika dia lihat kita asyik diajak ngobrol, itu mereka akan keluarkan semua unek-unek mereka. Jadi lepas dulu beban kita, ya. Jangan langsung ketika bilang saya suka itu film itu karena bagus, dia cinta-cintaan gini-gini, kan kalau dari segi agama, ya, mungkin kita akan mengatakan anak ya gemes sendiri begitu, ya, ini anakku luar biasa. Kalau orang Makassar di sini bilang nah ini kayaknya tidak sesuai ini dengan agama ini dan seterusnya, mau makin marah ceritanya. Nah, ini, ya, kita mau marah, tapi kita tenangkan dulu pikiran, astagfirullah, istighfar ke dalam hati, tenangkan pikiran, ya. Kemudian kita sambung hubungan kita dengan Allah. Kita, ya, berbicara kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk bisa menangani masalah anak saya ini, ya.
Jadi orang tua ini, ya, ibu ini yang bercerita kepada saya itu, masya Allah, saya langsung bilang, oh iya ya, masya Allah, ini bisa jadi teladan bagi kita sebagai emak yang ada di rumah yang sudah stres dengan urusan rumah tangga, ya. Kita netralkan dulu diri kita, kemudian kita cerita asyik dengan anak-anak kita. Jadi kalau dia cerita, walaupun memang pendapatnya itu salah dan seterusnya, kita coba menerima dulu. Oh begitu ya, asik ya lihat itu cowok-cowok pada gagah begitu ya. Nah, iya bunda, dan seterusnya. Baru ya dia cerita terus ya. Barulah kita masuki setelah itu. Ya, beliau itu memasukinya dengan begini. Coba pikir deh, itu apa yang kamu bilang tadi cakep-cakep itu, kira-kira dia itu kehidupannya di dunia dan akhirat selamat nggak? Oh, maksudnya apa, bunda? Ya, artinya kan percuma ya kalau orangnya cakep tapi nggak selamat di dunia dan di akhirat. Oh, selamat, maksudnya selamat bagaimana? Ya, kalau di akhirat dia sukses lah. Di akhirat, di dunia dia orang yang sukses. Ya, sukses ya. Iya, sukses karena dia kan artis, dia dikenal sama orang. Itu sukses, bunda. Ya, tapi di akhirat, di akhirat. Kalau dia bingung, kita arahkan. Kalau kita kan agama kita ya Islam ya. Nah, kalau di akhirat orang-orang yang bukan Islam, ya bisa jadi dia akan, ya misalnya kalau itu kepercayaan kita kita tanamkan kepada anak kita, itu nggak masalah, karena itu memang harus, ya. Nah, kemudian setelah itu baru dia bisa paham ya, ini ngalir itu ilmu pada dirinya. Oh iya ya. Nah, itu yang cantik-cantik tuh nak, cantik ya? Nah, iya cantik. Ya, kamu kan juga cantik, ya misalnya. Kamu juga cantik nak. Kamu juga bisa berprestasi seperti mereka. Mereka dengan lewat jalur artis, kamu lewat jalur apa? Kamu kan juara ini, juara itu, dan seterusnya. Jadi jadilah diri sendiri. Jangan terlalu wah kepada orang lain, jangan juga terlalu meremehkan orang lain. Kita ini sama-sama punya potensi. Apalagi anaknya sudah SMP ya waktu itu. Jadi betul-betul komunikasi yang efektif itu terjalin antara ibu dan anak, masya Allah. Dan seru-seruan, asyik-asyikan karena suka curhat dan seterusnya. Jadi anaknya itu merasa enjoy ketika terbuka dengan orang tuanya. Ya, sampai pada ya terbuka masalah lawan jenis karena usianya sudah SMP, ya. Sampai terbuka bilang saya sebenarnya suka sama si itu dan seterusnya ya, masya Allah. Nah, untungnya mereka curhatnya sama kita. Kalau curhat sama orang lain, belum tentu solusinya dapat. Curhat sama temannya bilang, iya ayo Mi. Ya, biar Mi diodok-odokku misalnya ya, ini bahasa di Makassar ini. Ayo, sambut anunya, nembaknya itu sambut deh, ya. Dan seterusnya. Nah, itu akan menggelincirkan anak kita ketika mereka mendapatkan informasi support itu dari orang lain. Ya, coba kalau mereka betul-betul curhat dengan kita, kita buka seluas-luasnya diri kita, jadikan diri kita teman, ya, kakak, ibu bagi anak-anak kita, maka insya Allah dia akan curhat terus kepada kita dan kita akan mengarahkan dia ke jalan yang benar insya Allah. Nah, termasuk gadget juga seperti itu, cari informasi, kenapa sih kamu suka dengan gadget dan seterusnya. Terus kita berikan data-data yang membuka pikirannya. Data-datanya adalah data-data diri mereka sendiri. Ya. Kakak itu tugasnya di rumah ini apa ya? Tugas saya cuci piring. Tugas saya menyapu. Misalnya ya, tugas saya membersihkan jendela dan seterusnya. Nah, kakak pada hari ini, ya, ini tugas-tugas kakak tidak dikerjakan karena apa? Ya, di depan layar. Ya, jadi kalau kita selalu di depan layar terus, kita tidak produktif, kakak. Ya, karena banyak amanah kita yang terbengkalai yang lain. Oke, kita kerjakan pekerjaan kita di depan layar. Tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu kakak banyak silangnya hari ini. Jadi kita bawa data ya. Jadi kita amati dulu anak-anak kita, kemudian kita kasih tugasnya apa setiap harinya. Ya, iya, saya akan laksanakan insya Allah bunda. Ini. Nah, kemudian karena mereka keranjingan di depan layar, ya, maka tentunya otomatis ada beberapa pekerjaan yang tidak selesai. Maka kita bisa evaluasi. Nah, bukti-bukti ini kita bisa bawa kepada mereka supaya mereka bilang, oh iya ya,
Kenapa ya begitu? Kan mereka nggak sadar. Kenapa ya saya tidak kerjakan ini ya, Bunda? Ini tidak dikerjakan. Ya tanya sendiri pada dirimu. Selama ini lagi banyaknya di mana? Ya. Oh, saya banyaknya nonton. Nah, iya, kalau seperti itu berarti kita harus susun jadwal lagi kalau begitu. Kita harus teratur, setiap hari harus ada aturannya. Nah, itu juga kita diskusi sama mereka, cocoknya kita jam segini ngapain ya, jam segini ngapain kamu ya, jam segini ngapain, ada tugas ini dari guru dan seterusnya, ya ini dikerjakan dulu, jangan dulu nonton dan seterusnya. Ya, kemudian disepakati. Jadi, aturan itu bukan dari orang tua tok begitu, tapi memang disepakati bersama dengan anak. Sehingga anak bisa menjaga, orang tua juga bisa menjaga. Aturan itu juga bisa kita terapkan di keluarga secara umum. Jadi ada tugasnya Umi, Abi, ya, anak-anaknya dan seterusnya. Nah, jadi nanti kita ini ibaratnya sebagai pengontrol. Jadi anak-anak itu mengontrol kita juga. Kita juga mengontrol anak-anak. Jadi kerjasama, saling mengingatkan satu sama lain. Ya, itu saja sih mungkin kalau untuk solusi bahwa kita sebagai psikolognya ya. Tapi kalau misalnya memang kecanduannya sudah berat, maka saya sarankan untuk konsultasi di psikolog anak. Masya Allah, itu psikolog anak luar biasa. Ya, mereka akan betul-betul mengarahkan kita, ya, bagaimana cara yang terbaik. Karena untuk mengubah anak kita, bukan hanya anak kita yang mau diubah, tapi sekeliling anak kita, termasuk kita sebagai orang tua. Ya, kalau ada di dalam sebuah rumah ada nenek, kakek dan seterusnya, maka psikolog itu akan memanggil nenek kakeknya juga untuk sama-sama sharing, ya, supaya bisa semuanya anggota keluarga itu membantu anak ini untuk bebas dari kecanduan. Masya Allah. Ya, itu saja mungkin. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak. Om, bisa minta linknya psikolog anaknya, kebetulan ada anak saya yang seperti kayak autis begitu, saya ceritanya mau terapi karena ada yang pernah ke dokter saraf, bilang bagus, tapi kayak ini cara bicaranya kayak gagap, maksudnya kayak autis begitu, Mungkin ada referensi nomor atau apa, misalnya saya bisa konsultasi dengan psikolognya itu. Baik, Umi. Nanti kami akan mengirimkan melalui WA grupnya seperti itu ya, untuk informasi mengenai psikolog dan konsultasi anaknya. Oke, terima kasih banyak Semoga penjelasan dari Ibu Adrul Husna Anwar itu mudah bisa diterima dengan baik. Nah, selanjutnya jadi sepertinya untuk pertanyaan semuanya sudah hampir sama ya Umi. Dia cuma Bapak Ibu di sini hanya menanyakan bagaimana sih cara mengatasi kecanduan gadget kepada anak yang biasanya mungkin pada saat ingin makan harus nonton dulu, dan ada katanya malahan nih pertanyaan dari salah satu peserta yang mengatakan bahwa anaknya lebih senang nonton video game dibanding menonton gurunya nih di Zoom atau di platform pembelajaran seperti itu. Jadi mungkin ada solusi untuk proses-prosesnya dari awal sampai akhir itu seperti apa ya Umi? Mungkin ini lebih kepada anak usia dini seperti itu. Ya, baik. Masya Allah. Nah, ini adalah tantangan bagi para pendidik sebenarnya. Karena anak-anak kita sudah terlanjur terpapar dengan berbagai informasi di luar sana. Sementara kita harus tampil untuk bisa menarik perhatian mereka. Kalau zaman dulu kita tidak mengenal yang namanya medsos ya. Kalau saya sendiri pribadi waktu kecil itu luar biasa tidak pernah mengetahui tentang gadget itu seperti apa, kemudian punya HP saja nanti ketika SMA atau kuliah ya, kita ini ya yang generasi lahir tahun 80-an ya. Dan Masya Allah mungkin ada yang lebih tua di sini, Masya Allah ya, dari saya ya, Masya Allah barakallahu fiik, tentunya lebih lagi ya, lebih
lebih merasa bahwa ya dulu tuh kita enggak gadget juga enggak masalah, hidup juga gitu ya. Dan ketika dulu diterapkan pendidikan tentang bagaimana kita harus mengajarkan anak kita untuk disiplin, mengajarkan anak kita untuk hormat dan seterusnya. Dan memang anak kita itu memang lebih merasa bahwa ilmu itu memang dapatnya dari guru, dari orang tua. Jadi orang tua dan guru menjadi titik fokus mereka untuk mengambil ilmu. Sehingga kita ini fokus pada orang tua dan guru. Kita akan melihat bahwa dulu itu kita sangat hormat sekali dengan guru kita hormat sekali dengan orang tua kita, karena memang ilmu itu kita anggap bahwa mereka adalah orang yang dituakan, yang memiliki ilmu, yang harus kita ambil ilmunya. Sementara di zaman sekarang, proses informasi luar biasa bergerak, ya, sehingga anak-anak kita ini mendapatkan informasi dari berbagai pihak, ya, mereka mendapatkan informasi dari luar sana, ya. Belum lagi kalau kita ini memang gaptek ya, artinya rada-rada gaptek ya. Artinya kita juga tidak melihat situasi di luar sana, melihat situasi bahwa sekarang ini era digital, ya. Kemudian anak-anak itu bukan lagi memfokuskan bahwa ilmu itu semata-mata dari guru, ilmu itu semata-mata dari orang tua, tetapi memang ilmu itu dari sumber yang bermacam-macam. Dari medsos itu ilmu dari yang sesat sampai yang baik ada semua di situ, ya. Nah, inilah yang problem kita sebenarnya, bahwa memang ada istilahnya tarik menarik antara diri kita sebagai pengajar pendidik utama dengan ya dunia luar sana, ya. Nah, makanya memang kita harus selalu belajar bagaimana membuat diri kita ini menarik di hadapan anak-anak. Ya, saya rasa para pendidik sekalian di sini, ayah bunda, sangat paham bagaimana psikologi anak, ya, bagaimana anak itu betul-betul tertarik dengan kita, yang betul-betul welcome dengan mereka, ya. Maka jadikanlah diri kita ini, ya, kita buka diri kita untuk betul-betul memang menjadi pendidik pengajar yang dicintai oleh anak-anak kita, ya, sehingga ketika ada jadwal untuk mereka mau game dan seterusnya tapi berbenturan dengan jadwal belajar, maka mereka akan lebih memilih guru mereka. Mereka lebih memilih orang tua mereka, karena mereka lebih menyukai untuk berhubungan dengan guru mereka. Jadi tugas kita berat ya pada hari ini, tapi tidak sesulit amat sih, tidak sulit amat begitu. Oh ya, tidak bilang tidak dulu, besok ya. Iya, dia ada tukang sayur nih. ini fenomena daring dari rumah ya begini. Ada tamu, ada tukang sayur dan seterusnya, masya Allah. Ya, enggak apa-apa. Jadi kita harus jadi yang menarik lah di hadapan anak-anak kita. Ya, itu tentu satu hal yang sulit, tapi tidak juga suatu hal yang mudah tapi tidak juga sulit, ya. Buktinya ya anak-anak saya itu masya Allah ada beberapa gurunya itu yang dia suka sekali karena memang penampilan di layar, ya, ini di layar saja, guru-guru upayakan layar kita itu betul-betul simetris, ya. Kemudian jaraknya itu juga bagus, jadi kelihatan tangan kita, ya. Apalagi anak-anak yang usia dini atau usia sekolah umur 7 tahun, 8 tahun itu memang kita harus betul-betul full menampilkan gambar kita di layar. Ya, jadi komunikasi efektif kan seperti itu. Jadi kita pakai gerak tubuh, kita pakai mimik, kita pakai ini dan seterusnya. Jadi itu yang kita harus. Jadi jangan yang ala kadarnya, ya. Jaraknya juga terlalu dekat, ya, sehingga anak-anak tidak bisa melihat ekspresi tangan kita dan seterusnya, ya. Itu yang perlu kita perhatikan, keterampilan itu, karena kita berada di via daring, ya, seperti ini. Tentu kita harus paham juga bagaimana etika atau apa cara kita membawakan materi secara virtual supaya orang lebih senang melihat kita, ya, duduk 1 jam 2 jam untuk bisa melihat apa yang kita sampaikan, apa yang kita tampilkan, seperti itu. Paling anak-anak guru-guru yang TK, SD, kelas 1, kelas 2 itu ya harus yang meriah begitu. Ya, anak-anakku sekalian, masya Allah, ya, kayak gitu-gitu. Harus lebih Kalau kreatif itu masya Allah sudah mantap deh, masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Masih ada tambahan lagi, Bunda?
Saya seharusnya panggil apa ya? Kadang bingung mau panggil ibu, bunda, umu. Yang enak sajalah. Siap panggil Umi saja ya sepertinya. Iya, Baik insya Allah. Umi, terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin satu lagi pertanyaan Umi ya, dan nanti kita gabung saja pertanyaannya. Jadi ini ada katanya orang tua gini nih Umi, dia sudah mulai membuat aturan untuk anaknya. Tapi terkadang karena mungkin dia hidupnya masih dengan mertuanya ataupun hidup dengan orang tua lah seperti itu. Jadi kadang dia sudah berkomitmen dengan si suaminya untuk membuat kesepakatan aturan untuk anak yang baik ini, tapi terkadang si nenek nih yang karena kasihan, sudahlah kasih saja gadgetnya daripada menangis-nangis seperti itu. Jadi solusinya gimana ya Umi untuk mempertahankan habit yang baik ini untuk anak, tapi tidak menyakiti hati keluarga yang lain seperti itu. Baik Umi, silakan Umi. Iya, Masya Allah. Sebenarnya banyak cerita ya dari ibu-ibu, bunda-bunda yang pernah bercerita pada saya, dan saya mengambil semuanya dengan baik, insya Allah, dan meramunya menjadi sebuah cara untuk berkomunikasi yang baik. Ini sebenarnya intinya komunikasi sebenarnya. Iya betul. Iya betul. Kita yang pertama, yang paling mendasar dulu yang harus kita luruskan adalah bahwa kita ini niat untuk memperbaiki. Jadi kita memperbaiki anak-anak kita karena Allah, ya. Kemudian dengan niat itu mudah-mudahan kita bisa lebih bersabar, ya, karena pasti ada tantangan, pasti ada ujian, masalah, dan seterusnya. Gontok-gontokan dengan orang lain, apalagi mertua kita dan seterusnya. Maka harus kita berdamai dulu lah dengan keadaan. Jangan langsung, ya, itu ibaratnya kalau kita langsung membuat shock terapi misalnya dengan membuat aturan yang kaku, yang ini, itu akan membuat stres anak kita. Mertua pun merasa bahwa kita ini menantu yang kurang baik, ya, dan seterusnya. Sehingga kita komunikasikan dengan kedua orang tua kita atau mertua kita bagaimana yang terbaik untuk anak-anak ini. Kalau kita tidak sanggup untuk berkomunikasi dengan orang tua, yang paling penting mertua, ya, terutama mertua, paling penting sekali adalah memahamkan dulu kepada bapaknya, artinya suami kita. Ya, jadi suami kita itu memang partner yang harusnya terdepan, ya, dalam pendidikan anak. Sehingga kita berharap dengan kita sevisi dan misi dengan suami kita, insya Allah suami kita akan bisa membantu kita, apalagi untuk memaafkan kepada mertua, ya. Jadi bisa saja dengan ngobrol-ngobrol asyik saja, ngobrol ringan saja untuk kedepannya anak kita bersama dengan mertua kita. Jadi kita bisa memberikan fakta-fakta, ya, atau apalah begitu untuk kedua orang tua kita atau mertua kita, bahwa anak sekarang itu, zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu, ya. Kalau saya ini dulu, Mak, ya, misalnya, ya, saya dulu, Mak, Bapak, dulu itu saya sangat takzim sama Mama sama Bapak. Saya sangat menurut sama Mama sama Bapak, ya. Diancam sedikit saja sudah kita kayak ketakutan dan seterusnya, dan kita mengerjakan segala apa yang diperintahkan dan seterusnya. Tapi untuk zaman sekarang, anak-anak ini, ya, cucu-cucu kita itu dia punya tantangan yang luar biasa, ya, yang beda dengan zaman saya dahulu. Ya, kita jelaskan bagaimana fenomena gadget itu. Kita bisa cari literatur bilang ini loh Ma, ini loh Pak, kalau anak-anak kecanduan gadget, ini dampaknya. Saya enggak mau anak kita seperti ini. Saya mohon bantuan untuk Mama sama Bapak supaya bisa mendukung apa yang saya ingin terapkan pada anak saya. Misalnya seperti itu. Kita bicara dengan baik dengan kedua orang tua kita, karena jangan sampai memang mereka belum paham tentang situasi terkini, ya. Mereka perlu dibuka wawasannya sehingga akhirnya mereka paham. Nenek itu, ya, ibaratnya begini, kita sadari bahwa kita ini belum jadi nenek, belum jadi kakek, ya. Boleh jadi ketika kita jadi nenek, kita jadi kakek, barulah kita sadari bahwa oh ternyata memang cintanya nenek sama kakek terhadap cucunya itu luar biasa, melebihi cinta kepada anaknya sendiri misalnya, ya. Jadi
kita jangan langsung menjustis kedua orang tua kita, menjustis kedua mertua kita bahwa mereka bodoh, mereka apa, ya naudzubillah ya. Tetapi memang informasi itu yang tidak sampai pada orang tua kita, sehingga kita yang memahamkan kedua orang tua kita. Ya, tidak cukup 1 hari, mungkin saja lanjut lagi hari kedua, lanjut lagi hari ketiga diskusinya, sampai betul-betul mendapatkan frekuensi yang sama ya dengan mertua kita, orang tua kita. Lalu setelah itu baru kita susun strategi. Pak, saya susun strategi nih Pale dia. Ini kalau untuk orang-orang Makassar ini begini biasanya. Saya susun tata caranya atau jadwalnya anak-anak supaya lebih teratur, lebih terarah. Bagaimana bagusnya ini? Ya misalnya ya, karena mungkin kita juga adalah orang yang sering menitipkan anak-anak kita kepada mertua, kepada orang tua. Jadi memang mereka juga harus paham bagaimana pola didik kita kepada anak kita, supaya tidak ada miss ya, tidak ada bertolak belakang antara kita dengan orang tua kita. Ketika kita bersama dengan anak kita terapkan A, tapi ketika anak kita bersama dengan kedua orang tua kita kepada mertua kita, maka yang diterapkan B. Itu kan menjadi bertentangan, anak jadi bingung nantinya. Maka memang kita harus komunikasi dulu kepada para pendidik yang ada di sekeliling anak-anak kita. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih banyak Umi. Masya Allah, luar biasa sekali informasinya, jawabannya. Dan mohon maaf untuk sesi tanya jawabnya kita akhiri di sini. Apabila ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, silahkan mengajukan pertanyaannya di WA Group. Dan tadi saya sudah memberikan kesempatan untuk men-screenshot ya nomor kontak Umi Adul Husna Anwar ini. Jadi boleh menanyakan beberapa, mungkin ada pertanyaannya kepada Umi. Kalau misalnya masih belum sampai ke Umi, boleh masuk ke WA Group saja, seperti itu. Nah, jadi saya akan menyimpulkan sedikit nih buat Bapak Ibu yang sudah hadir. Jadi sebenarnya untuk menghindari kecanduan anak-anak kita kepada gadget, jadi yang pertama kita harus mencari tahu dulu nih, mencari informasi. Sebenarnya kita ini bagaimana sih posisi kita? Apakah kita memberikan ruang kepada anak untuk bermain gadget terlalu banyak? Atau misalnya kita belum tahu kenapa sih si anak ini menyukai gadgetnya dibanding mendengarkan kita, ayo nak makan, sampai kita malah mungkin kadang sampai marah-marah, nak makan, main HP mulu ini anak, tidak mau dengar ibunya, tidak mau dengar bapaknya, mungkin seperti itu ya. Setelah itu, jadi cara menyampaikannya juga tidak harus marah-marah, ayo kita ajak ngobrol, kita juga menyampaikan bahwa iya, Umi atau Abi atau Ayah atau Mama juga suka main HP. Tapi kita beri penjelasan bahwa bermain HP itu sebenarnya seperti ini porsinya, seperti ini time-time-nya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah setelah itu setelah kita memberikan pandangan, ayo kita sampaikan kepada keluarga kita. Mari kita bekerja tim. Jadi kita bekerja dengan satu tim di dalam rumah untuk membentuk karakter yang baik kepada anak-anak kita nantinya. Jadi dia sesuai dengan apa yang kita inginkan setelah kita memperbaiki diri, kita mencari tahu alasan si anak, dan kita mengajak untuk satu rumah untuk bekerja dalam satu tim. Dan yang terakhir setelah semua proses itu berakhir, ayo kita sudah mulai atur jadwal nih, akan lebih enak ya. Mengatur jadwalnya seperti itu. Baik, alhamdulillah itu saja kesimpulan dari dari webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kami. Untuk pertanyaannya silahkan nanti dilanjutkan di WA Group. Dan untuk beberapa referensi dan kontak mengenai psikolog anak juga akan kami share di sana. Silahkan tetap stay di grup sampai akhirnya nanti kami akan memberikan sertifikat dan pengumuman door prize-nya. Oke? Seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak semuanya untuk berfoto dulu. Mungkin bisa diaktifkan videonya. Jadi ini ada 44 peserta yang bertahan. Ada 2 slide, jadi kita tidak tahu posisinya Bapak Ibu ada di mana. Jadi mohon perhatikan instruksi saya. Silakan diaktifkan dulu semua videonya. Dan operator silakan difoto ya, mohon bantuannya. Baik, kita mulai Bapak Ibu.
Saya hitung sampai 3 untuk slide pertama. Mohon bertahan sampai hitungan saya selesai ya. Senyumnya dimantapkan ini. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya operator aman ya. Kita ke slide selanjutnya. Ditahan dulu senyumnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di webinar pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya. Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam webinar ini. Tentunya di acara webinar siang hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendukung acara, sponsor, dan kepada pemateri kita, Ibu Ajrul Husna Anwar, serta para peserta. Terima kasih banyak sekali lagi. Akhirnya saya, Bu Ica, akhir pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ica. Terima kasih Mem Dila. Terima kasih kepada semua tim yang sudah bekerja untuk pagi hari ini. Terima kasih kepada Pelangi Organizer Makassar yang sudah mewadahi Sekolah Cendekia Berseri. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Semoga harinya menyenangkan. Selamat berakhir pekan, tetap semangat mendampingi Ananda di rumah, selalu melakukan yang terbaik. Sampai ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya bersama kami, Pelangi Organizer Makassar dan Sekolah Cendekia Berseri.